teman-teman semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau dimanapun keberadaan kalian di belahan bumi ini. Kalian semua gimana nih kabarnya teman-teman? Pada sehat? Pada happy terus kan? Oh iya, kita kan udah masuki bulan puasa. Aku mau nanya ke teman-teman, puasanya pada lancar nggak nih? Semoga lancar ya, karena kita juga masih di awal sih, belum masuki akhir. Oke, sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu kali ya. Kenalin, nama aku Florence De Vega, aku biasa dipanggil Flo dan aku merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Nah, di sini aku istilahnya sebagai pemandu obrolan kita kali ini gitu, di sharing-sharing obrolan kali ini. Tapi yang namanya ngobrol, of course aku nggak sendirian nih. Aku membawa seseorang inspiratif gitu, tokoh inspiratif gitu. Boleh langsung kenalan aja kali ya. Halo Kak. Halo Florence. Halo semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Cindy Ravina. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi dan di sini aku sebagai mahasiswa berprestasi 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Oh my god, mahasiswa berprestasi 1. Langsung minder jujur ya guys. Gimana nih Florence? Oke, BTW sebelumnya Kak Cindy ini kakak tingkat aku ya guys. Aku Betul. angkatan 2022. Aku 2021 teman-teman. Jadi kayak wah, punya kakak tingkat yang berbeda sekali hidupannya dengan aku, yang nilai aja pas-pasan. Yang satu mapres Gimik. Minder banget. Gak enak sih kabar ini. Gimik. Duh, minder jujur. Kayak berpasangan dengan seorang mapres gitu. Oke, karena tadi udah di highlight itu mapres, berarti udah ketebak banget ya bahasan kita kali ini tuh apa? Pasti ya kehidupan mahasiswa dan prestasinya gitu ya. Yang di sini bakal di-lead sama Kak Cindy sebagai narasumber atau guest star gitu. Nah, jadi yang aku tahu Kak Cindy juga udah nyiapin PowerPoint gitu lah ya. Nah, itu di highlight kalau Kak Cindy itu mau wapres 1 FISIP Unila 2024 ya teman-teman. Tapi nggak itu doang loh, ternyata ada banyak gelar lain yang kayak bercabang gitu. Nah, Kak Cindy itu juga merupakan Duta Inspirasi Provinsi Lampung 2023 dan Duta Baca Soshum. Tuh ya, bener ya tuh Kak? Betul. Nah, mungkin dari hal-hal yang udah aku mention tadi, Kak Cindy boleh cerita-cerita gitu tentang kehidupan dan ketiga bagaimana gelarnya itu bisa terjadi gitu Kak. Boleh. Inspirasi kah, motivasi, atau kayak bisa sampai kok mau sih Kak melangkah maju sampai kayak dapat 3 gelar ini gitu dan yang lain gitu. Oke. Sebenarnya Mapres ini juga Flo, lucunya aku mungkin cerita juga ya ke teman-teman. Lucunya Mapres ini adalah tahun kedua aku maju. Jadi di tahun 2022 waktu maba pernah juga. Nah, maju lagi itu tahun ini. Mungkin aku ceritain Mapres dulu ya. Maju di tahun ini tuh karena habis patah hati. Jadi aku itu tipe orang yang mengalihkan rasa stres aku ke kegiatan-kegiatan kayak lomba atau ajang-ajang pemilihan duta. Pokoknya aku merasa aku harus mengalihkan rasa stres aku ke hal-hal yang sebisa mungkin positif gitu. Jadi daripada aku stres mikirin cowok atau apa, mending aku alihin stres itu ke lomba dan lain-lain kan Flo. Betul banget. Itu posisinya yang tahun ini ya, aku ceritain tahun ini dulu, itu lagi KKN. Kebetulan aku ditempatkan di salah satu desa terpencil. Desa yang memang kalau di datanya itu desa tertinggal, Kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji, di Desa Adimulyo. Jadi itu memang benar-benar selama penyusunan Pilmapres tahun 2024 ini benar-benar terkendala banget. Satu, karena aku lagi fokus ke KKN juga sebenarnya kan. Terus yang kedua juga di desa KKN itu susah sinyal. Susah banget sinyalnya, bener-bener aku tuh bisa 2 hari 3 hari itu aku sama teman-teman KKN aku nggak ada sinyal, jadi nggak bisa bersosmed. Nah, tapi kenapa aku tetap maju? Karena tadi sih aku mikir kayak ya aku melakukan ini untuk diri aku sendiri gitu loh, untuk kebaikan diri aku sendiri, daripada aku stres kan mikirin yang nggak penting, mending aku mikirin inilah gitu. Dan surprisingly kok sampai lolos ke UNIF. Sebenarnya nggak ada ekspektasi untuk maju sampai ke UNIF gitu loh Flo, karena setahun sebelumnya kan juga udah pernah, emang iseng aja gitu sebenarnya yang tahun 2024 ini iseng aja. Terus kalau misalnya masalah duta itu sama sih,
semua berawal dari stres ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di rumah yang mungkin nonton, kan kita zaman sekarang Gen Z suka mental breakdown dan lain-lain gitu kan. Suka burn out. Iya kan. Mungkin kalau misalnya kayak ngerasa ada yang insecure atau gimana, terus stres, daripada stres mikirin yang nggak penting-penting, mendingan menurut aku ya, saran aku stresnya alihin aja ke hal-hal yang lebih bermanfaat gitu loh. Ibaratnya kayak distraksi stres kalian itu ke hal yang ada hasilnya lah, walaupun misalnya nggak menang, seenggaknya kan kalian udah ada experience, udah nyoba gitu. Dan motivasi utamanya sih ya tadi sih, untuk diri sendiri sih, untuk sayang-sayang ke diri sendiri. Karena kan kalau ikut-ikut kayak gini juga kan kita bakal nambah upgrade CV ya kan, benar, untuk benar diri kita banget. lagi. Maksudnya CV kita itu, iya, semua hal yang kita lakukan itu pada akhirnya akan berdampak ke diri kita, benar. Iya, tapi jujur setuju banget sih Kak, apalagi pas Kakak tadi mention masalah untuk distraksi dari permasalahan cowok. Jujur itu kan emang cuma nambah-nambahin beban ya. Mending kayak kita fokus ke satu titik. Iya, kita alihin aja. Tadi sempat di-mention kalau tahun lalu berarti Kak Cindy juga sempat maju 2022 maju. Itu sempat. Terus iya, pas maba itu. Alasan apa yang bikin kayak mau coba lagi di kali ini gitu? Karena tadi sih sebenarnya gini, jadi kan stres tuh, terus aku kan memang kalau stres tuh pengen gimana ya, biar entah lomba atau apa, pokoknya tadi teralihkan kan. Sebenarnya aku nyusun skripsi, outline skripsi nih, semester 6 kan udah bisa ya teman-teman kalau di Ilkom kan. Skripsi. Nyusun outline skripsi, tapi waktu itu konsul sama PA lewat chat, lewat WA, dapat informasi kalau ternyata katanya belum bisa sempro dan belum bisa nyusun skripsi dari semester ini. Jadi gue pikir, belum bisa sempro, kira-kira kegiatan apa ya dalam jangka waktu dekat yang bisa menempatkan aku di posisi terdesak, dikritik abis-abisan sama dosen. Maksudnya aku stresnya tuh karena hal lain gitu loh. Akhirnya kayak ada nih Pilmapres, kan biasanya tuh awal-awal tahun. Ini mungkin informasi juga ya buat teman-teman semua yang mau daftar Pilmapres. Itu timelinenya biasanya di awal tahun, antara bulan Februari atau Maret, mulai seleksi fakultas ya, siapin ya tahun depan. Jadi aku pikir itu kan bulan Februari ya, Februari awal waktu aku masih KKN. Ada nih Pilmapres, kan gak bisa sempro nih, belum bisa sempro, daftar Pilmapres kali ya. Kira aku daftar. Dan memang bisa dibilang sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya, maksudnya kan aku sebelumnya kan tahun 2022 ya, selama 2023 kan nggak daftar Pilmapres, aku ikut duta kan. Ibaratnya aku kayak udah nabung juga sih, nabung amunisi buat maju ke Pilmapres gitu. Sebenarnya ada teman aku, anak humas, Rahel, tau nggak? Rahel Yunika. Rahel ini ya, tahu. nah Tahu dia kan sama kayak aku, tahun 2022 tuh kan maju, 2023 maju lagi kan. Sebenarnya waktu 2023 si Rahel ini narik juga kayak, Sin ayo daftar lagi, tapi aku bilang kayak aduh aku pengen daftar yang lain dulu. Sempat ada omongan sih kayak ngejokes doang, tapi kayak udahlah tahun 2023 ini aku nggak daftar Pilmapres, nanti 2024 aku comeback, aku bilang gitu. Tapi itu awalnya tuh cuman asal doang gitu loh, nggak yang bener-bener niat 2024 oke deh mau comeback, mau daftar Pilmapres lagi tuh enggak. Cuman aku pakai alasan itu ke teman-teman yang nyuruh aku maju lagi di tahun 2023 dengan alasan aku mau nabung prestasi dulu gitu loh. Nyiapin buat nanti ke depannya. Iya, nah ternyata terjadilah kan, kita patah hati guys. Jadi kayak ya udah deh kebeneran, dan ternyata katanya belum bisa sempro. Jadi kayak ya udah akhirnya aku ikut daftar Pilmapres gitu karena mencari kesibukan sih. Ya, iya. lebih tepatnya mengisi waktu luang juga. Terus kalau yang duta-duta gitu, itu berarti yang duta inspirasi itu ya tadi, itu di luar perkuliahan berarti ya? Di luar perkuliahan. Itu kalau misal dapat informasi kayak gitu, Kak Cindy dapat dari mana tuh tahu-taunya? Nyari aja kalau yang duta inspirasi tuh. Jadi aku kayak gini, aku itu tipe orang yang setiap periode semesteran atau setiap tahun aku tuh bakal punya list, aku tahun ini mau ngapain aja, rencananya aku tuh tahun ini mau ngapain aja. Udah terarah gitu ya? Biar terarah, biar nanti kalau misalnya kedepannya aku menjalani kehidupan perkuliahan, misalnya di semester ini nih, aku udah tahu nih misalnya aku tahun ini mau ikut Pilmapres, terus aku mau ngurus skripsi, aku mau KKN, aku mau magang. Jadi tuh nanti misal 4 poin ini yang tadi, skripsi, Pilmapres, magang, sama KKN, itu jadi acuan aku dalam menjalankan kegiatan aku selama di kampus. Nah kebetulan yang duta inspirasi itu ceritanya, kan dulu-dulu aku seringnya lomba-lomba biasa aja, nggak pernah yang oke deh mau ikut duta, karena duta kan pengabdian ya. Aku tahu lah bebannya cukup berat kan. Pressure-nya ya benar. Tapi waktu itu lagi bosen lomba, kayak
aduh kayaknya kalau lomba-lomba biasa dong kok kayak bosen ya, karena habis lomba kan kalau udah lomba menang selesai kan, nggak ada kegiatan lain gitu loh teman-teman. Jadi di situ tuh mikir, kebetulan lagi kosong juga nih semester ini, belum tahu kan mau ngapain ya. Sementara kalau misalnya mau magang itu belum bisa, waktu itu aku semester 4 ke 5 kalau nggak salah. Mau magang tuh belum bisa kan, rata-rata kan yang diterima magang tuh semester 5 ke atas. Magang belum bisa dan lain-lain juga belum bisa, belum ada peluang lain gitu loh. Mau ikut apa ya, kira ada nih Duta Inspirasi. Kebetulan kalau Duta Inspirasi itu kan memang dia di sosmed. Banyak teman-teman aku yang pernah daftar, dan memang karena itu dari Kemenpora kan banyak peminatnya, jadi sudah berseliweran dari lama. Tapi aku itu baru tertarik di tahun 2023 kemarin karena kebetulan memang kosong, agenda aku tuh lagi kosong. Terus aku cari tahu dong sebelum aku ikut kegiatan tuh, aku pasti cari tahu. Flow ini juga bisa jadi saran ya buat teman-teman, apalagi buat yang maba. Biasanya kalau masih maba kan masih semangat ya, masih semua semangat, tuh pengen semua diikutin. apalagi FOMO-an. Bener, FOMO, terus ujungnya malah burn out sendiri kan, malah pusing, aduh gimana ya cara mengundurkan diri dari UMKM ini ya kan. Sering kayak gitu tuh, aku sering dengar. Nah kalau di aku ngakalinnya itu, sebelum aku join ke suatu hal, sebelum aku ikut suatu hal tuh, aku pasti lihat dulu bener nggak aku minat di sini gitu loh, supaya ketika aku ngejalaninnya aku benar-benar menjalankan dengan sepenuh hati dan nggak lepas tanggung jawab gitu kan. Jadi aku cari tahu dulu waktu itu Duta Inspirasi ini apa sih, terus ada apa aja bidangnya. Ternyata bergeraknya memang di bidang kepemudaan, terus juga lewat sosmed, dan ada divisi-divisinya ternyata Flo, dan salah satunya itu ada divisi podcast yang memang passion aku gitu kan. Kak Cindy tuh podcast banget. Iya, aku di HMJ. Iya, HMJ Ilmu Komunikasi Unila kan aku koordinator podcast juga, broadcasting kan. Jadi kayak aku suka juga nih, kebetulan sejalur dengan HMJ, kupikir bisa lah jalan beriringan sama HMJ kan. Jadi akhirnya aku coba daftar dan keterima gitu. Emang cocok banget juga sih sama Kak Cindy-nya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lumayan inti, untuk Kak Cindy sendiri sekarang kesibukannya lagi ngapain? Aku magang sih, Flo. Magang di mana ya, Kak? Di Cobuci, kalian tahu nggak? Yang Frozen. Iya, betul. Aku megang sosmednya. Megang sosmed. Bikin konten. Seru nggak Kak magang? Seru sih, kebetulan alhamdulillahnya dapat lingkungan yang baik juga, dapat mentor yang baik, terus ownernya juga baik, jadi enjoy sih. Oke, tadi aku sempat buka PPT dari Kak Cindy juga tuh kan. Itu intinya tuh banyak mengangkat tentang interest Kak Cindy tentang budaya Lampung gitu tuh Kak. Iya, nah sebenarnya itu emang program dari Maupresnya juga atau gimana tuh Kak? Terus kenapa harus ngangkat budaya Lampung ini gitu? Boleh diceritain tuh? Mungkin aku cerita dulu sedikit ya. Dari tadi cerita mulai memang cerita sih. Kalau kita kali ini sharing ngobrol-ngobrol. Iya. Jadi mungkin bisa dilihat juga ya nanti ditampilin Jadi aku dari dulu memang sudah ada, semenjak kuliah di Lampung sih sebenarnya, punya ketertarikan ke kebudayaan Lampung dan isu climate change. Kalau kebudayaan Lampung itu memang menurut aku ya, setelah aku dari Banten nih teman-teman, sebenarnya bukan warga asli sini, tapi ketika aku pindah ke sini aku merasa ternyata kebudayaan Lampung tuh sekaya itu ya. Dan sayangnya itu, yang sangat disayangkan, nilai-nilai kebudayaan ini mulai punah, mulai luntur, mungkin karena perkembangan zaman ya Flo. Terus jadi nggak terlalu tersorot juga, padahal secantik itu loh dan sekaya itu loh kebudayaannya. Jadi akhirnya aku sama teman-teman aku tuh bikin lah beberapa penelitian atau karya yang terkait sama kebudayaan Lampung ini. Kayak misalnya waktu itu pernah di tahun 2022 itu aku bikin podcast sama Rahel di UI, untuk lomba di UI tentang tempoyak makanan. Iya, terus juga pernah bikin penelitian ini yang isu climate change-nya itu, pernah bikin NUA 4.0 Smart Home System NUA 4.0 buat perlombaan inovasi anugerah daerah tahun 2022. Jadi itu kita bikin smart home system kayak sistem rumah pintar. Jadi kalau rumah dipasang itu bisa secara otomatis gitu loh Flo. Tapi kita lokalisasi dengan nama NUA 4.0. NUA-nya kan Lampung kan gitu. Terus di tahun 2023 sendiri kemarin sempat ngebahas juga di podcast tentang smart farming system.
hidroponik, sama dia juga hidroponik tuh kayak aquaponik, teman-teman mungkin nanti bisa di search di Google ya. Ya, hidroponik tuh kayak aquaponik, tapi kenapa dikatakan smart farming karena dia dipakai automation juga, jadi bisa otomatis juga kayak si smart home system itu di Unpad kalau nggak salah aku. Sama yang terakhir itu bikin penelitian jurnal buat lomba internasional tentang kebudayaan Angkon Muaki. Tentang Angkon Muaki itu pertalian keluarga melalui pernikahan. Nah itu seru banget, aku selama melakukan penelitian itu ya tentang Lampung, tentang kebudayaan Lampung, tentang isu climate change, aku bener-bener enjoy. Makanya di Pilmapres tahun ini aku merasa oh kayaknya isu climate change ini bisa loh kita angkat, apalagi lagi happening banget kan Flo. Bener banget. Tapi kalau ngomongin isu climate change, jadi ingat ya sih di Bandar Lampung kemarin kita sempat hujan deras terus mengakibatkan ini sayang banget guys, banjir. Benar banget kan tuh. Kasih ini kebanjiran nggak sih mungkin? Atau ada teman-teman yang merasakan dampaknya? Alhamdulillahnya aku enggak, karena kebetulan aku ngekos, kosan aku tuh di lantai 4. Jadi kalaupun banjir, orang-orang ngungsinya ke lantai aku. Tapi nggak banjir, di daerah aku nggak banjir. Cuman setahu aku ya kayak daerah Wai Halim, terus Bataran Nila itu parah banget kan, sampai tinggi banget. Dan jujur, walaupun aku bukan orang asli sini ya, tapi kan aku ada beberapa keluarga di sini juga dari dulu gitu loh maksudnya. Dan sempat ngobrol sama beberapa orang juga tuh waktu zaman-zaman banjir yang kemarin tempo hari itu. Mereka tuh semuanya pada bilang kalau Bandar Lampung tuh sebelumnya nggak pernah lo banjir separah ini gitu berarti loh. Ini kemarin itu bisa dibilang yang paling parah gitu yang paling parah. Kayak kaget, mereka juga maksudnya warga asli sini juga kaget gitu. Dan aku juga memang selama kuliah di sini ya nggak pernah melihat terjadi kan, banjir. Paling-paling gitu. Ya paling-paling becek kan. Iya bener. Gak sampai banjir. Iya bener. Kamu baru nggak usah ditanya lagi. Kalau dari omongan orang-orang itu kan lumayan parah. Kalau dari Kasih sendiri kepikiran gitu nggak sih? Kira-kira apa yang menyebabin banjir bisa sampai kayak gitu di Bandar Lampung? Entah karena emang lingkungannya orang-orangnya yang kurang jaga kebersihan atau kurang irigasi atau gimana? Nah, apa tadi kebanjiran itu ya. Jadi sebenarnya tahun 2019 sendiri Badan Dialog Penanggulangan Bencana itu sudah mengeluarkan statement bahwasanya Lampung ini bakal terjadi climate change yang menyebabkan perubahan curah hujan loh. Jadi sebenarnya udah sudah diprediksi dari 2019 bahwa curah hujan ini akan tinggi banget nih di Lampung nih dari tahun 2019, dan itu benar terjadi kan. Kemarin kita kan sebenarnya sebelum hujan terus tuh sempet nggak hujan lama kan ya, sampai panas banget rasanya, terus tiba-tiba jadi hujan dan hujannya nggak kekontrol. Nah itu katanya karena climate change. Cuman kalau di kejadian yang kemarin itu yang nyebabin banjir separah itu katanya karena ada tanggul jebol ya. Cuman memang tanggul jebolnya itu dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi. Dan curah hujan tadi itu terjadi karena si climate change ini. Jadi memang dampak dari perubahan iklim itu sebesar itu, Flo. Masih ngomongin tentang climate change, terus berhubungan dengan air gitu. Aku lihat juga nih PowerPoint-nya Kak Cindy itu ada ngebahas tentang lokal hulu tulung tuh. Jujur aku agak awam ya dengarnya. Mungkin Kak Cindy bisa secara garis besar gitu, nggak usah terlalu spesifik, gak apa-apa, kayak kasih pengertian ke temen-temen gitu. Itu apa sih sebenarnya gitu? Penasaran deh. Boleh. Sebenarnya waktu aku awal tahu tentang kearifan lokal hulu tulung ini juga aku asing ya teman-teman, karena apa sih ini, kita nggak ada yang tahu kan. Bahkan aku nanya teman aku yang orang asli Lampung aja, yang seumuran aku ya, mereka juga nggak tahu hulu tulung tuh apa gitu kan. Nah ternyata teman-teman hulu tulung ini itu merupakan kearifan lokal dari masyarakat Tegineneng. Nah ya dari daerah Tegineneng. Hulu tulung ini tuh merupakan kolam atau sumber mata air yang dikeramatkan, Flo, sebenarnya. Jadi fungsi dari dikeramatkannya itu tuh sebagai tanda bahwa si tempat ini, si air ini, sumber air ini nggak boleh disentuh-sentuh sama manusia. Jadi sebagai sumber mata air dan sumber makhluk hidup berkembang biak di situ. Jadi benar-benar mungkin kalau sekarang tuh konsepnya kayak hutan lindung kali ya. Jadi kayak nggak boleh diapa-apain gitu, biarin aja kayak gitu. Jadi dia salah satu kebudayaan Lampung yang mengajarkan konsep-konsep untuk melestarikan alam. Cuman sayangnya mungkin memang udah lama banget kan. Jadi sekarang tuh udah mulai punah dan asing banget kan kita dengarnya. Bahkan yang orang Lampung sendiri juga mungkin masih bingung. Iya, masih bingung.
Oke, aku udah juga sempet stalking tuh hubungan sama air ini. Kak Cindy ada project inovasi gitu tentang namanya tetes air dia Kak. Ya, Oh, betul. boleh dong di-mention, ayo kita show Nah, off. ini inovasi teman-teman, project-nya. jadi di Film Apres kali ini aku pengen apa ya, mentransmisikan pesan mengenai kearifan lokal Hulu Tulung ini melalui suatu gerakan bernama Setetes Air. Setetes Air sendiri itu sebenarnya akronim teman-teman, airnya itu adalah singkat kepanjangan dari Aksi Indonesia Ramah Lingkungan, Flo. Oh, ada kepanjangannya gitu, Benar, bukan cuma air gitu. doang, tapi itu ada kepanjangan Aksi Indonesia Ramah Lingkungan. Fokusnya ya ke konservasi air tadi, karena aku mengadopsi nilai-nilai dari si Hulu Tulung ini. Kan dia menjaga sumber mata airnya. Jadi aku juga pengen gimana caranya Hulu Tulung ini lebih diuniversalkan ke masyarakat, terutama Gen Z nih, kita kan Benar. generasi penerus ya. Harus kita yang melestarikan. Iya, jadi gimana caranya tuh bisa lebih diterima, salah satunya melalui podcast ini. Dan mungkin nanti aku juga akan mengagendakan kampanye secara langsung sama komunitas peduli lingkungan di Lampung gitu. Oke, jadi kalau program tadi Setes Air itu inovasi gitu ya Kak, dari Iya, Kak betul. Cindy. Terus ngomongin konversi air gitu, ada kaitannya dengan penghematan air nggak dari project ya Kak Cindy itu? Tentu ada. Jadi konservasi air sendiri itu kan ada banyak caranya ya teman-teman. Kalau di aku itu konservasi air ada dua cara. Yang pertama menabung air, yang kedua menghemat air. Kalau menabung air ini gimana sih caranya? Caranya itu dengan cara membuat sumur resapan atau biopori. Flo tau nggak sumur resapan? Dengar sih, cuman kalau untuk sistematisnya gimana itu aku kurang ngerti ya. Karena mungkin aku emang kurang, jujur ya, aku kurang aware sih ya, jujur aja nih dari akunya. Jadi kalau sumur resapan itu dia emang targetnya di ini sih Flo, kayak tempat-tempat yang skalanya besar, kayak misal perumahan, kampus, harus itu ada sumur resapan. Atau kayak pemukiman warga, perkampungan, kayak gitu-gitu, itu seharusnya sebaiknya ada sumur resapan. Jadi sumur resapan itu ya kayak sumur Flo, cuman fungsinya itu dia untuk menampung air hujan, supaya air hujan itu langsung masuk ke tanah. Jadi untuk menabung air tanah, istilahnya untuk menabung air tanah. Kenapa sih harus menabung air? Kenapa harus menabung air tanah? Karena kalau ini ya, berdasarkan penelitian juga ya Flo, penggunaan air tiap individu itu perharinya mencapai 20-30 liter per hari. Jadi satu orang itu bisa pakai air sampai 30 liter per hari. Kebayang gak sih iya. Gak kebayang sih. Itu Sebanyak banyak apa ya? banget Iya, kan. banget. Banyak banget. Dari 30 liter itu tuh 20 liternya untuk sanitasi kalau nggak salah, untuk keperluan lainnya kayak keperluan umum, yang 10 liternya untuk konsumsi. Bayangin 30 liter itu dikaliin sama satu dunia kita. Iya. Sementara ketersediaan air bersih itu semakin menipis berkurang, gitu semakin ya. berkurang. Bahkan Bener. ya di bumi kita aja kan lebih banyak air laut kan daripada air tawarnya. Apalagi sekarang tuh ada yang namanya erosi ya. Iya, erosi, Iya kan? abrasi gitu. Ya, kayak isu Jakarta tenggelam. Tapi itu memang terjadi, walaupun maksudnya nggak langsung tenggelam, kerendam kayak Atlantis menghilang gitu, tapi memang benar terjadi bahwasanya garis pantai itu makin lama makin maju. Kalau misalnya garis pantai makin lama makin maju kan berarti daratan kita dan ketersediaan air tawar kita kan makin berkurang juga dong. Nah, si sumber resapan ini fungsinya untuk menabung air tawar tadi. Jadi dari hujan ditabung, diserap sama tanah, bisa jadi air tanah. Kalau yang biopori ya Flo, itu dia lebih skala kecilnya. Jadi misalnya satu rumah satu biopori kayak gitu. Di Bogor sendiri itu ada gerakan namanya 5 juta biopori, 5 juta lubang biopori untuk mengurangi potensi banjir di Jakarta, dan itu udah ada dari beberapa tahun yang lalu. Pencetus biopori sendiri kalau aku nggak salah inget ya, itu salah satu profesor di IPB. Ya. Institut Pertanian Ya. Bogor, bener kan? Ya. Bener sih, mungkin memang bidang mereka Bidang juga mereka, ya. ya. Memang bidang mereka juga. Dan itu bagus, maksudnya selain untuk menabung air tadi, biopori sama sumur resapan ini bisa digunakan untuk mengurangi potensi banjir. Nah, menurut aku ya, kemarin kan Lampung tuh banjir terus kan. Sebenarnya butuh banget sih. Dan sedengar aku juga nih ya teman-teman, fun fact-nya ternyata FISIP tuh udah bikin loh si biopori ini. Iya. Oh,
yang lubang terus bener. ada- Iya bener, iya aku bener. tahu kayaknya, Oh aku iya pernah lihat, iya. iya kemarin aku ngobrol kan sama salah satu dosen, ternyata di FISIP itu sudah melakukan gerakan biopori ini gitu, udah ada nih, dan aku happy banget sih denger itu. FYI juga aku tahu biopori ini karena semester 3 kemarin itu kita ada salah satu matkul yang dibikin project gitu dari SGDI. Salah satunya itu jadi kayak aku juga jujur baru tahu waktu itu kalau misalnya emang FISIP ya udah aware gitu loh tentang masalah kayak gini, udah ada, dan keren sih itu. Bener, memang kita fokusnya kan ke sustainable-nya ya, untuk jangka panjangnya, apalagi climate change ini kan dampaknya bukan cuma untuk ke satu golongan aja, tapi memang satu bumi kan, Flo. Kayak bayangin kalau misalnya iklim berubah, kayak kita dari yang tadinya iklimnya normal-normal aja tiba-tiba jadi panas secara ekstrim, atau curah hujan yang tinggi terus-menerus sampai banjir, kan itu nggak banget kan, menyusahkan kita juga sebagai manusia. Jadi alangkah baiknya dari kita sendiri harus menjaga bumi kita. Bener, karena perubahan sekecil apapun kalau misalnya kita mau mulai duluan tuh nanti bakal menjalar gitu nggak sih Kak? Bener. Kan? Mulai dari kita. Dari diri kita sendiri dulu. Ikut orang ikut terus makin lama makin besar gitu, Bener. makin kelihatan dampaknya gitu, dampak positif. Bener. Gitu. Terus tadi poin kedua ada menghemat air ya, Flo. Menghemat air itu sebenarnya simple sih ya, teman-teman juga pasti tahu lah. Lebih ke gimana caranya kita menggunakan air secara bijak. Misalnya kalau lagi mandi, yang teman-teman mandinya pakai shower, kalau mandi pakai shower jangan lebih dari 10 menit kalau bisa, karena air shower kan ngalir terus. Terus kalau misalkan lagi cuci muka atau lagi gosok gigi, itu pas kita lagi ngolesin sabun ke mukanya atau pas lagi menyikat giginya, itu alangkah baiknya kerannya dimatiin dulu, karena kan ada yang mungkin kayak cuma bentar jadi kerannya dibiarin nyala, padahal kan Padahal itu wasting banget. benar, sebenarnya tanpa ya. sadar itu kan mengurangi stok air bersih kita kan, Flo, gitu. Jadi rugi di kitanya juga. Kalau menghemat air menurut aku sudah cukup gampang untuk dipraktekkan sih ya ke teman-teman yang lain juga. Cuman emang jujur perlu kesadaran aja sih. Benar, nah itu dia yang mau aku tingkatkan melalui gerakan setetes air ini gitu. Oke, inovasi dan projectnya tuh jujur keren sih Kak, karena kayaknya aku misalnya nih kayaknya nggak kepikiran deh untuk mau bikin perubahan gitu loh. Kak Cindy ada nggak role model gitu yang bisa bikin nyampe kayak gue mau bikin gini gitu? Jujur kalau role model kebetulan ayahku sih, karena Keluarga. nah iya, karena memang aku kan dari awal juga sering ngangkat isu, lumayan bukan sering sih tapi kayak beberapa kali ngangkat isu climate change ini, karena memang jadi ayahku kerja di bidang teknologi dan dia tuh tertarik banget sama isu climate change ini, aku nggak tahu kenapa. Jadi dia suka bikin inovasi ini itu, dan kebetulan kemarin waktu yang Pilmapres tahun ini aku brainstorming sama ayah kan, kayak ini apa ya gitu, ayah, iya kayak apa ya gitu kan. Terus kata ayah ini aja, karena memang kayaknya dirasa butuh banget gitu loh konservasi air ini dengan lingkungan kita yang sekarang kayak gini, dengan perubahan iklim di daerah kita gitu kan. Dan kebetulan banget nemu nih kearifan lokal Hulu Tulung gitu, jadi sejalur gitu. Peran keluarga dari orang terdekat gitu Betul. akhirnya jadi inovasi kayak gini. Oke, tadi kita belum ngasih tahu kalau setetes air itu ada Instagram ya. Instagramnya guys, Kasih tahu Kak apa tuh Instagram? boleh dong temen-temen, jangan lupa di follow Harus banget Instagramnya. guys, wajib. Oke, abisnya aku follow. Nah aja Kak. Bener ya? Benar aku follow. Ada nama username itu setetesair.lpg. setetesair.lpg. Jangan lupa Di di-follow. follow ya guys. Saat ini juga. Ya, karena nanti aku juga kayaknya bakal infoin kapan kalau misalnya ada apa penyuluhan atau gitu. ya kampanye secara offline, kita kan bisa ketemu dan sharing-sharing ilmu di sana bareng-bareng. Oke. Kan itu Kalau sudah aku dari agendakan. inovasi tadi Kak, ada setetes air ada tagline gitu nggak? Tagline Ada sendiri? dong, Oh, ada contohin dong. Kak, ntar kita praktekin dulu Bang. Bener ya? Ada gerakannya juga Kah? Apa? Gerakannya? Ada. Gimana Iya. tuh? Setetes aksi Indonesia ramah lingkungan, setetes air untuk sejuta kehidupan. Setetes air untuk sejuta kehidupan. kehidupan. Boleh kali Kakak ngasih tagline ntar aku setetes air untuk Oke. sejuta kehidupan. 1, 2, 2. 3. Setetes aksi Indonesia ramah lingkungan, Setetes setetes air air untuk sejuta kehidupan. Yeay. Jujur keren banget sih Kak inovasinya. Terus pembahasan kita kali ini tadinya aku kayaknya nggak kepikiran deh. Apa bisa nggak sih kesempatan Pilmapres? Udah nggak bisa ya kalau udah Bisa. semesternya? Masih bisa? Bisa. Itu tuh biasanya 3 tahun deh. Oh
Aku kan dari maba 2022, 2023 kemarin 2024 terakhir semester 6. Jadi kamu masih bisa tahun depan. Ayo. Oke, bismillah ya, Persiapkan. semoga bisa. Abis ini kali aja tercerahkan Amin. gitu hatinya. Oke teman-teman, kayaknya Sherly sedih nih pasti karena pembahasan kita udah lumayan ya ternyata. Nggak kerasa nggak Nggak sih, kerasa Kak? banget. Ya, nggak kerasa. Sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak Kak Cindy yang udah Terima kasih. menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol di sini. Nah mungkin yang terakhir ada pesan khusus buat teman-teman gitu yang nonton Kak, yang lagi dengerin di luar sana gitu. Mungkin pesannya buat teman-teman yang pertama, jangan pernah capek untuk mencoba karena setiap orang itu pasti punya jatah gagalnya. Aku lupa mention tadi, aku sebelum ada di situasi yang sekarang aku sudah berkali-kali gagal ya. Semua orang tuh pasti punya jatah gagalnya, itu yang pertama. Dan yang kedua, please banget ayo kita jaga lingkungan kita, terutama air, karena air itu sumber kehidupan gak sih Flo? Apalagi sekarang juga sudah terlihat kan tanda-tanda perubahan iklim yang mempengaruhi gaya hidup kita, terus kayak keberlangsungan hidup kita, itu kan gak enak banget ya. Jadi buat teman-teman semua ayo kita jaga lingkungan karena tadi setetes air untuk sejuta kehidupan. Gitu, guys. Mungkin Di take cukup note dari ya. aku. Iya, Ya. di take note. Mungkin kita sudahi saja perbincangan kita Betul, kali ini. betul. Terima kasih banyak yang udah setia dengerin dari awal sampai akhir. Sekali lagi terima kasih banyak untuk guest Thank you kita. juga. Aku Florence Vega dan Kak. Aku Cindy Rafina. Kita berdua pamit undur diri. See you. Dadah.